Ten Hag jadi pelatih baru Leipzig. Frenkie de Jong diobral Barca, dijual murah. Marc Guehi buat ulah lagi soal ban kapten. Rafael Struijk jadi dilepas Brisbane Roar. Siap-siap war tiket Piala AFF. Tiket sudah resmi dijual. Hai football lovers, Mimin kembali ingetin ya, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar tak ketinggalan berita terbaru dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga Liga Inggris pekan ke-14, tuan rumah Ipswich Town harus rela tertahan di papan 19 klasemen setelah kandas atas tamunya Crystal Palace 1-0. Gol sematawayang dari The Eagles di laga ini dicetak oleh Jean-Philippe Mateta di menit 59. Kemenangan ini membuat pasukan Oliver Glasner berada di peringkat 16 dengan 12 poin. Sementara itu di King Power Stadium, Leicester City besutan pelatih anyar Ruud van Nistelrooy berhasil meraih poin penuh setelah mengandaskan tamunya West Ham 3-1. Gol The Foxes masing-masing dicetak Jamie Vardy, Bilal El-Khanous, dan Patson Daka. Hasil positif ini membuat Leicester naik di peringkat 15 klasemen dengan poin 13. Pindah ke hasil dari laga 16 besar DFB Pokal, big match yang tersaji di Allianz Arena antara Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen akhirnya dimenangkan tim tamu dengan skor tipis 1-0. Gol satu-satunya dari Die Workself di laga ini diciptakan oleh Nathan Tella di menit 69. Hasil ini sekaligus membuat pasukan Xabi Alonso berhak melaju ke babak 8 besar DFB Pokal. Dari hasil 16 besar DFB Pokal beralih ke hasil 16 besar Coppa Italia. AC Milan sukses berpesta gol 6-1 di San Siro saat meladeni tamunya Sassuolo. Parade gol Rossoneri dicetak masing-masing oleh Tijani Reinders, Rafael Leao, Davide Calabria, Tammy Abraham, serta brace dari Samuel Chukwueze. Dengan kemenangan ini, anak asuh Paulo Fonseca berhasil melangkah ke babak 8 besar Coppa Italia. Kemenangan dengan skor besar juga terjadi di La Liga Jornada 19, di mana Barcelona sukses melibas tuan rumah Real Mallorca dengan skor 5-1. Gol dari tim besutan Hansi Flick dicetak masing-masing oleh Ferran Torres, Pau Victor, Frenkie de Jong, serta brace dari Rafinha. Raihan 3 angka ini membuat Blaugrana masih kokoh di puncak klasemen La Liga dengan 37 poin. Dari Manchester tersiar kabar bahwa Luke Shaw kembali mengalami cedera dan harus absen lagi selama berminggu-minggu. Pemain berusia 29 tahun itu padahal baru saja tampil sebagai pemain pengganti di laga melawan Everton. Menurut laporan BBC, cedera yang diderita Shaw ini merupakan cedera baru, bukan cedera lama yang ia derita. Saking hancurnya perasaan Shaw akibat cedera barunya tersebut, ia sampai menulis sebuah pesan di media sosial kepada para fans. Masih kabar soal MU, dilansir Mirror, pelatih Ruben Amorim akan menjanjikan perpanjangan kontrak baru bagi pemain andalannya Amad Diallo. Amad sendiri akan habis masa kontraknya di Old Trafford pada akhir musim ini. Meski dalam kesepakatan kontrak, Amad masih ada opsi perpanjangan 1 tahun. Namun Amorim tetap ingin MU memberi kontrak baru bagi pemain asal Pantai Gading tersebut. Menurut Amorim, bukan soal lama perpanjangan kontraknya, namun nilai gaji dan bonus Amad yang juga akan dinaikkan di kesepakatan kontrak baru tersebut. Dari kabar lainnya, bek Crystal Palace Marc Guehi membuat ulah masalah ban kapten pelangi di lengannya. Menurut laporan dari The Sun, bek timnas Inggris tersebut sengaja menuliskan pesan keagamaan di lengan ban kapten pelangi yang dipakainya. Di laga melawan Newcastle, Guehi menuliskan kata-kata di ban kaptennya, I love Jesus. Ia diperingatkan oleh FA soal tulisan tersebut. FA mengingatkan bahwa pencantuman pesan keagamaan apapun pada perlengkapan permainan dilarang. Meski telah diperingatkan, Guehi tetap saja mengulangnya lagi pada saat laga melawan Ipswich Town. Namun mengganti kata-katanya menjadi Yesus mengasihimu. Beralih ke kabar dari La Liga. Menurut laporan dari Football Espana, Real Madrid telah membidik bek tengah alternatif di bulan Januari nanti, yakni bek Ajax, Jorel Hato. Bek berusia 18 tahun tersebut dipandang manajemen El Real sebagai pemain multifungsi, karena dapat memainkan 2 posisi sekaligus, yakni bek tengah dan bek kiri. Hato telah menyumbang 7 gol dalam 23 pertandingannya untuk Ajax musim ini. Ajax sendiri sudah membandrol Hato dengan mahar 60 juta euro. Namun kini Los Merengues masih berusaha untuk menurunkan biaya tersebut.
Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Jerman. Dilaporkan oleh Get Football News Germany, klub Bundesliga RB Leipzig membidik Erik ten Hag sebagai pelatih baru mereka jika Marco Rose diberhentikan. Rose tengah menghadapi tekanan besar di Red Bull Arena setelah rentetan hasil buruk di Bundesliga. Namun untuk menjadi suksesor Marco Rose, ten Hag harus bersaing dengan mantan pelatih Benfica Roger Schmidt. Keduanya sama-sama pernah diminati manajemen di Rotenbolen. Masih kabar soal pelatih, dilansir dari L'Equipe, mantan pelatih FC Porto Sergio Conceição telah mengatakan bahwa dirinya kemungkinan akan menolak tawaran untuk gabung klub Ligue 1, Nantes. Nantes telah melayangkan tawaran kepada Conceição setelah hasil buruk selama dilatih Antoine Cambuare. Klub berjudul Les Canaries ini sementara masih berada di posisi kedua terbawah klasemen Ligue 1. Meski Conceição pernah melatih Nantes pada tahun 2016, namun ia dilaporkan lebih memilih hijrah ke Liga Inggris sebagai calon pelatih Everton atau West Ham. Sementara itu dari kabar lainnya, mengutip Daily Mail, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dikecam oleh mantan pemain PSG yang kini berseragam Johor Darul Taksim, Jesse Rodriguez. Jesse yang pernah berseragam PSG sejak tahun 2016 membuat klaim mengejutkan tentang Presiden Nasser Al-Khelaifi dalam sebuah wawancara dengan YouTube Moliha. Jesse sempat memberitahu pelatihnya di PSG saat itu, Unai Emery, bahwa ia merasa ditipu. Ketika ia mau didepak dari PSG, Nasser Al-Khelaifi bahkan tidak ingin bertemu dengan dirinya secara langsung. Lanjut ke kabar selanjutnya yang datang dari klub Neymar Al-Hilal. Dilansir Marca, Al-Hilal kemungkinan segera mendepak mantan pemain Chelsea Kalidou Koulibaly. Al-Hilal punya opsi memutus kontrak pemain asal Senegal tersebut atau opsi dipinjamkan hingga kontraknya berakhir pada 2026. Keputusan yang diambil didasari penampilan Koulibaly musim ini yang tidak sesuai harapan pelatih Jorge Jesus. Selain alasan performa, disingkirkannya Koulibaly menurut laporan akan memberi ruang bagi Neymar untuk kembali didaftarkan di sisa musim di Liga Arab Saudi. Dari kabar lainnya, jelang pengundian Piala Dunia antar klub 2025 yang akan dilangsungkan pada hari Kamis 5 Desember, kini telah terkonfirmasi pembagian pot undiannya. Sebagai hasilnya, pot 1 berisi Manchester City, Real Madrid, Bayern Munchen, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, dan Fluminense. Sementara itu di pot 2 diisi oleh Chelsea, Borussia Dortmund, Inter Milan, FC Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, dan Salzburg. Sementara itu, pot 3 dan pot 4 terdiri dari sejumlah tim seperti klubnya Neymar, Al-Hilal di pot 3, maupun klubnya Messi, Inter Miami di pot 4. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, jelang hadapi ajang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia telah beruji coba melawan tim lokal Bali United pada Selasa 3 Desember 2024 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga yang dihelat secara tertutup tersebut, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 2-1. 2 gol kemenangan Timnas Indonesia dibukukan oleh Arkan Kaka dan Marcelino Ferdinand. Namun Sintayong belum puas dengan kemenangan tersebut. Menurutnya tempo permainan anak asuhnya sedikit berkurang. Masih kabar soal jelang Piala AFF 2024, dilansir dari Bola Sport, klub asal Australia Brisbane Roar akhirnya akan melepas Rafael Struijk ke Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun pada tanggal 17 Desember 2024 atau setelah laga melawan Vietnam 1, artinya Al-Klamar baru bisa bertanding melawan Filipina di laga terakhir babak grup. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji selepas Timnas Indonesia menjalani pertandingan uji coba melawan Bali United. Sementara itu, ada kabar gembira buat yang menanti tiket nonton Piala AFF. Dilansir Bola Sport, PSSI resmi merilis harga tiket laga kandang Timnas Indonesia di Piala AFF saat melawan Laos dan Filipina di Stadion Manahan Solo. Ada 6 kategori tiket yang dijual oleh PSSI. Ada Garuda North South, Garuda East, Garuda West, Premium East, serta Premium West. Adapun untuk kategori tiket termurah dijual dengan harga Rp125.000 dan termahal dijual sampai Rp300.000. Tiket pertandingan itu akan mulai dijual oleh PSSI pada Rabu 4 Desember pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembelian tiket bisa melalui aplikasi Liven Mandiri. Selain itu, pembeli tiket tetap wajib mempunyai akun Garuda ID. Pihak Manchester United dilaporkan telah mengirimkan email kepada seluruh fans Red Devils yang melakukan protes atas kenaikan tiket Stadion Old Trafford seharga 66 pounds. Email tersebut dikirim oleh manajemen MU Senin malam 2 Desember. Isinya berupa klarifikasi beserta alasan kenaikan harga tiket. Pihak MU berdalih kenaikan tiket untuk meningkatkan pendapatan klub yang bisa diinvestasikan ke pengembangan sepak bola dan infrastruktur klub. Namun dengan adanya protes berlebih soal kenaikan tiket, pihak manajemen MU mengaku akan mempertimbangkan lagi perubahan harga tiket stadion.
Masih kabar soal MU, bek baru MU yang dibeli musim ini, Leny Yoro, telah pulih total dari cederanya. Menurut laporan The Guardian, Yoro siap comeback. Ruben Amorim sudah mengkonfirmasi bahwa Yoro siap diturunkan di laga melawan Arsenal di Liga Inggris, Rabu 4 November. Amorim sudah melihat sendiri perkembangan latihan Yoro beberapa minggu ini. Pindah ke kabar dari mantan pelatih interim MU, Ruud van Nistelrooy. Dilansir ESPN, Nistelrooy yang kini menjadi pelatih baru Leicester City bertekad memberikan kesan positif bagi The Foxes di Liga Inggris, termasuk target klub terhindar dari degradasi. Di konferensi pers pertamanya sebagai pelatih The Foxes, mantan striker PSV tersebut mengatakan ada hal-hal khusus yang ia lakukan pertama kali di King Power Stadium. Nistelrooy menyebut telah mulai membuat banyak perubahan seperti gaya permainan, struktur, dan pondasi skuad. Tiga hal tersebut menurut Nistelrooy penting bagi The Foxes untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Sementara itu dari kabar lainnya, pertemuan dan duel antara bapak dan anak di lapangan akan terjadi di babak ketiga Piala FA musim ini. Dilansir ESPN, hasil undian babak ketiga Piala FA akan mempertemukan klub Ashley Young, Everton melawan Peterborough United, yang merupakan klub anak Ashley Young, Taylor. Laga tersebut sudah sangat diimpi-impikan oleh Ashley Young. Mimpi Young akhirnya kesampaian, yakni berlaga menghadapi anaknya sendiri. Young yang kini masih bermain di sektor back sayap The Toffees, berharap bisa berdua langsung dengan Taylor yang berposisi sebagai gelandang tengah saat Peterborough bertandang ke Goodison Park Januari nanti. Pindah ke kabar sepak bola Spanyol, dilaporkan Eurosport, Real Madrid mengirim tawaran kepada bek sayap MU, Diogo Dalot dengan mahar lumayan tinggi, yakni sekitar 50 juta pounds. Los Blancos dilaporkan akan memboyong Dalot pada Januari ketimbang harus menunggu CAA yang baru habis kontraknya di akhir musim. Kehadiran Dalot diharapkan bisa mengatasi krisis bek sayap yang ditinggalkan Carvajal. Lain halnya dengan Real Madrid yang sedang berburu pemain, Barcelona justru sibuk ingin menjual Frenkie de Jong. Menurut laporan dari Football Espana, gelandang timnas Belanda tersebut bakal dijual murah oleh Blaugrana, yakni sekitar 20 juta euro saja di musim panas nanti. Harga tersebut dipatok karena kontrak sang pemain urung diperpanjang lagi oleh manajemen Barca. Barca hanya mau memperpanjang kontrak Frenkie de Jong yang habis pada 2026 datang, asalkan dia mau menurunkan gajinya lebih rendah dari sebelumnya, yang hampir mencapai 365.000 euro per pekan. Sementara itu dari sepak bola Prancis tersiar kabar mantan pemain Munchen Mario Gomez yang akan segera menjadi bagian dari klub kasta kedua Prancis, Paris FC. Dilansir dari Get Football News French, pemilik Paris FC Antoine Arnaud mengaku telah menghubungi Mario Gomez. Gomez sendiri kini merupakan direktur teknis dari klub-klub milik grup Red Bull. Dengan kerjasama ini, Gomez akan ikut menjadi bagian Paris FC. Gomez yang sudah beberapa kali berkunjung ke Paris mencoba membantu proyek restrukturisasi di klub tersebut, khususnya mengenai akademi muda dan fasilitas pelatihan. Lanjut ke kabar berikutnya, tragedi kelam sepak bola terjadi di awal Desember 2024. Bentrokan antar supporter dan desak-desakan meletus di final turnamen sepak bola Zerekore di Guinea Tenggara. Turnamen sepak bola tersebut diadakan untuk menghormati pemimpin militer Guinea, Mamadi Doumbouya. Kerusuhan ini dipicu lemparan batu dari supporter atas ketidakpuasan keputusan wasit. Hal itu kemudian menyebabkan kepanikan massal dan penumpukan orang di pintu keluar stadion. Akibat kejadian ini, diperkirakan 56 orang kehilangan nyawa. Beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia, Calvin Verdon. Dilansir dari bola.com, penampilan gemilang pemain NI Nijmegen saat menghadapi Ajax berhasil mengantarkannya masuk Team of the Week pekan ke-14 Eredivisie versi ESPN Belanda. Meski Nijmegen kalah 1-2 dari Ajax, namun Verdon tampil solid dengan mendapatkan rating 7.1 dari laman Fotmob. Verdon jadi satu-satunya pemain Nijmegen yang masuk Team of the Week pekan ke-14 Eredivisie versi ESPN Belanda. Ia ditempatkan sebagai salah satu dari 3 bek tengah dalam skema 3-4-3 yang didesain ESPN Belanda. Kabar berikutnya datang dari Timnas Indonesia jelang Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Dilansir dari bola.net, meski Ivar Jenner dan Justin Hapner belum diizinkan klubnya bergabung membela Indonesia di Piala AFF, namun menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, pihak PSSI masih belum menyerah untuk berusaha. Menurutnya, PSSI kini masih terus berupaya untuk membujuk klub Justin Hapner, Wolverhampton Wanderers, dan klub Ivar Jenner, Young Utrecht, agar mau melepas pemainnya membela timnas Garuda di Piala AFF 2024. Untuk Hapner dan Jenner masih terus dikomunikasikan dengan klubnya, ujar Sumarji saat dikonfirmasi oleh bola.net.